Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Salafiyah adalah pesantren semi modern yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA, Ula, Wusta, dan Ulia. Dan ajaran baru ini 2026-2027 kami keluarga besar pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar telah siap menerima santri baru, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, dan kami terima dari umur 7 tahun. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang ingin belajar dan bersekolah di pesantren kami, menjadi cita-citanya seorang ulama, maka kami siap untuk menerima pendaftaran santri baru. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam membahas kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi dan rasul, dan masih sekitar bercerita tentang kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu disebutkan dalam kitab ini bahwa salah satu keindahan yang ada di dalam surga, kenikmatan yang ada di surga itu adalah mendengar suara Nabi Allah Daud. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu di dalam surga itu, jikalau ada angin yang berhembus, kemudian angin tersebut menghembus dan meniup kepada pepohonan, maka daun-daun pohon itu saling bersentuhan dan bergesekan, dan sentuhan dari daun-daun pohon yang ada di surga itu akan mengeluarkan suara-suara musik sesuai dengan apa yang kita sukai. Kita suka musik apa? Mau jazz, rock, dangdut, pop, apa saja, semuanya akan mengeluarkan suara musik tadi. Kemudian ditambah dengan bidadari-bidadari yang bernyanyi buat kita semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga meminta kepada Nabi Daud untuk mengeluarkan suaranya yang indah. Maka ketika Nabi Daud mengeluarkan suara yang indah di dalam surga, kita penghuni surga pun akhirnya lebih merasa nikmat, merasa damai lagi. Nah, itu kelebihan suara Nabi Daud, bukan hanya di dunia, tapi Allah berikan juga keistimewaan untuk melantunkan suaranya yang indah di dalam surga nanti. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam, beliau itu bukan hanya mempunyai suara yang merdu, tetapi beliau juga mempunyai tutur kata bahasa yang baik. Jadi bahasanya itu bagus, cara berbicaranya bagus, dan kata-kata yang keluar dari mulut beliau, lidah beliau itu adalah kata-kata yang bijak. Gak ada kata-kata yang keluar dari mulut beliau itu kata-kata yang tidak baik, kata-kata mengejek, kata-kata mengumpat, gak ada. Semuanya kata-kata itu kata-kata bijak. Masya Allah, suaranya merdu, kemudian tata cara berbahasa bagus, kemudian kata-kata yang dikeluarkan itu adalah kata-kata yang baik. Jadi siapapun yang mendengar akan senang. Akan senang. Bahkan beliau memberikan nasihat, jadilah kalian itu kepada anak yatim laksana bagaikan bapak-bapak mereka. Dan salah satu kata-kata beliau juga,
Jikalau kalian menanam perbuatan yang tidak baik, maka kalian juga akan menghasilkan dari yang tidak baik juga. Kemudian juga Nabi Daud pernah berkata, ya salah satu kata-kata bijak beliau, wahai orang-orang yang suka melakukan kejahatan, apa yang engkau lakukan dari kejahatan itu, maka engkau akan menuai duri-duri kejahatan itu. Dan dari perkataan beliau juga, perumpamaan seorang khatib, seorang penceramah yang bodoh, yang jahil, dalam menyuruh suatu kaum, itu bagaikan seorang penyanyi yang menyanyi di depan mayit. Nah, jadi beliau mengatakan, salah satu kata bijak beliau, bahasa kitanya nih ya, seorang pendai tetapi nggak pakai ilmu, itu bagaikan seorang menyanyi di depan mayit, di depan orang mati. Lalu siapa yang mau mendengar? Mayit itu bukan hanya tidak mendengar, tidak melihat, tidak bergerak. Ini nasihat kepada para pendai-pendai, pendakwah. Apalagi zaman sekarang ini, ya Allah, banyaknya pendakwah yang ibarat kata itu asal-asalan aja. Dan kita mengundang pendai yang seperti itu terkadang cuman lucunya. Lucu. Dan itulah SDM kita ya. SDM kita ini warga plus 62 ini ketujuh yang lucu-lucu begitu. Kalau kita ingin mengundang penceramah yang lucu, sebaiknya sekalian aja ngundang pelawak begitu. Undang pelawak, selesai, aman sudah. Sekarang kan banyak pelawak-pelawak jadi penceramah. Pelawak jadi penceramah. Jangan profesi penceramah berganti profesi jadi pelawak. Lucu jadinya. Sehingga apa? Umat zaman sekarang ini memilih para penceramah pendai tadi bukan lagi jadi panutan, tetapi jadi tontonan saja. Jadi pendakwah itu bukan jadi panutan, jadi tontonan. Jadi kurang pantas ya, kurang pantas. Dan memang seperti itu sih adanya zaman sekarang ini. Kalau penceramah itu yang datar-datar saja, mengajarkan yang fikih apa itu kurang peminat. Tapi ketika penceramah itu lucu, tertawaan, terbahak-bahak, banyak yang mendengar, banyak yang mengundang. Nah, kira-kira siapa yang salah itu? Kitakah sebagai panitia yang mengundang atau para penceramah itu? Ya, sama-sama aja dah. Nah, jadi kata Nabi Daud, seorang pendakwah yang tidak pakai ilmu itu sebagaikan seorang penyanyi yang bernyanyi di depan mayit, di depan orang mati. Artinya kalau orang mau jadi pendakwah itu harus pakai ilmu. Jangan hanya bisa belucu-lucuan saja. Yang parah terkadang belucuannya itu sudah keluar jalur. Sampai terkadang ibarat kata ini pepandir menyebut kata-kata yang mohon maaf ya, kata-kata porno lah bahasa kitanya. Tidak lagi ada kata-kata istilah yang baik. Menyebut itu dengan kata-kata langsung. Tertawaan yang mendengar. Jadi kurang pantas ya, kurang pantas. Ala kulli hal. Kemudian beliau alias Nabi Daud juga pernah memberikan nasihat. Perhatikanlah apa
yang tidak kalian sukai untuk disebutkan di tengah-tengah kaum yang berkenan denganmu, maka janganlah kamu melakukan hal itu. Jika kamu berada dalam kesunyian, janganlah kamu menjanjikan sesuatu kepada saudaramu sekiranya kamu tidak akan dapat memenuhinya, karena hal itu hanya akan menimbulkan permusuhan antara dirimu dengannya saja. Nah, ini salah satu nasihat beliau. Jangan menyebutkan sesuatu yang kita tidak sukai di depan orang langsung. Ya, bisa jadi orang tidak bisa menerima perkataan kita itu. Artinya kita itu kalau berbicara harus melihat sikon, situasi dan kondisi. Ini kira-kira kalau saya ngomong ini pantas enggak? Nah itu tuh. Ini kayaknya bermasalah kata-kata ini. Kira-kira pantas enggak disebutkan di depan orang-orang yang mendengarkan perkataan saya? Nah itu ya. Banyak kita ini para pendakwah tergelincir di dalam perkataan. Dan orang zaman sekarang ini memang ada sebagian yang mencari-cari kesalahan. Namanya manusia itu terkadang gak sengaja tergelincir dalam perkataan. Orang-orang yang tidak senang langsung merekam, menyebarkan dan menggoreng berita itu. Jadilah kegaduhan di masyarakat. Nah, oleh karenanya beliau mewanti-wanti jangan menyebut kata-kata yang kalian tidak sukai di hadapan orang lain. Karena bisa saja yang kalian tidak sukai itu akhirnya menjadi pro kontra. Ya. Ala kulli hal. Kemudian jangan menjanjikan sesuatu kepada saudara kalian, jadi kepada sesama kita, kalau kita tidak bisa mampu memenuhi janji tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak terpenuhi, ujung-ujungnya akan menimbulkan permusuhan. Nah ini juga nasihat ya buat kita semuanya, terlebih khusus para penampuk pemerintahan, para penguasa-penguasa. Nah biasalah ya kalau sudah kampanye itu, ya Allah janji ini, janji itu, A, B, C, pokoknya janjinya luar biasa, banyak banget. Setelah jadi pejabat, tidak bisa melaksanakan. Tidak bisa melaksanakan. Lalu pindah sana, pindah sini, ribut gara-gara itu. Jadi kalau kita ingin berjanji, maka berjanjilah yang kira-kira kita bisa melaksanakannya. Atau enggak usah berjanji-janjian sudah. Ya, tidak usah berjanji-janjian. Ada dulu ya seorang pejabat, saya udah tahu siapa namanya. Ya. Ketika ditanya, Bapak mau jadi pejabat? Iya. Lalu apa yang Bapak janjikan kepada rakyat? Katanya nggak ada. Nggak ada. Loh kok nggak ada? Iya, karena saya belum bisa menjabat. Nanti kalau saya menjabat, baru rakyat datang kepada saya. Apa yang mereka minta? Kalau saya mampu, saya kerjakan. Kalau saya tidak mampu, saya tidak kerjakan. Kalau sekarang saya nggak berani berjanji. Setengah betul juga itu. Jadi tanya, Bapak janjinya apa dengan rakyat? Nggak ada katanya. Nggak ada. Nanti kalau saya sudah menjabat, ayo rakyat datang kepada saya. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka keluhkan? Kalau seandainya saya mampu melaksanakannya, saya pasti laksanakan. Kalau saya tidak mampu, berarti saya minta maaf. Gara-gara perkataan itu, nggak dipilih dia sama rakyat. Nggak laku kampanyenya. Dia pikir kampanye seperti itu mungkin bagus. Ya sebenarnya sebagian orang mengatakan, ya benar begini. Daripada janji A, B, C, bla bla bla, macam-macam janjinya. Setelah jadi pejabat, janji tinggal janji aja. Jadi kata dia, saya
berikan amanah dulu jadi pejabat, baru saya buktikan. Apa yang kalian minta saya buktikan. La ilaha illallah. Itu untuk para pejabat. Begitu juga kita sesama teman begitu. Apalagi terhadap bebinian, istri kita, anak kita. Wah, itu kalau kita sudah berjanji lawan bini, selesai. Bini tadi nggak mau tahu, mau bagaimanapun keadaan kita harus terpenuhi. Makanya sebagian para ahli mengatakan kalau bisa jangan berjanji lawan bini. Langsung surprise saja. Tiba-tiba tak ngasih hadiah gitu nah. Daripada berjanjian itu kutukarkanlah baju lah kalau aku nanti begajian. Ditunggu lawan bini tadi. Sekalinya gajian udah cukup duitnya karena tutukar sana tutukar sini, merangut mau hadiah. Berjanji aja katanya. Janji tapi nggak pernah memenuhi janji.